Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mereview tentang uji coba kami mengenai review sistem operasi Ubuntu 22.04.4 LTS beroperasi di dalam lingkungan virtual semu. Kelompok 6 kami beranggotakan saya sendiri Arista Meta Putri, ada teman saya Wira Widiana, Dita Widya Ningrum, Widya Septi Aprilia, dan Tanjung Fajar Maulani. Dalam pengembangan teknologi saat ini, pemilihan sistem operasi dan virtual machine yang tepat menjadi sangat krusial bagi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh para profesional IT dan pengembang perangkat lunak adalah Ubuntu. Versi terbaru dari distribusi ini yaitu Ubuntu 22.04.4 LTS atau Long Term Support, menawarkan berbagai peningkatan dan fitur baru yang menarik. Ubuntu 22.04.4 LTS dirancang untuk memberikan kestabilan jangka panjang dengan dukungan hingga 5 tahun, menjadikannya pilihan yang solid untuk server dan desktop. Selain itu, dalam konteks virtualisasi, QEMU atau Quick Emulator merupakan salah satu perangkat lunak virtual machine yang terkenal karena fleksibilitas dan kinerja yang baik. QEMU mendukung berbagai arsitektur dan dapat digunakan untuk mengemulasi berbagai jenis hardware, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk pengujian, pengembangan, dan implementasi berbagai sistem operasi dalam lingkungan terisolasi. Virtual Machine QEMU. QEMU atau Quick Emulator adalah sebuah emulator dan virtual mesin monitor yang mampu melakukan virtualisasi perangkat keras. QEMU pertama kali dikembangkan oleh Fabrice Bellard pada tahun 2003. Fabrice Bellard juga dikenal karena kontribusinya pada proyek-proyek open source lainnya dan pengembangan kode JIT atau Just in Time untuk mesin JavaScript di browser. QEMU awalnya dirancang untuk menyediakan emulasi yang akurat dan performa yang baik untuk berbagai arsitektur, prosesor, dan perangkat keras. Fokus utamanya adalah pada fleksibilitas untuk menjalankan mesin virtual di atas berbagai sistem host dan arsitektur gas. Fitur utama dari QEMU. Yang pertama, emulasi perangkat keras. QEMU memungkinkan emulasi berbagai jenis perangkat keras, termasuk CPU seperti x86, ARM, dan MIPS. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras fisik yang sesungguhnya. Yang kedua, snapshot dan rekam. Dengan fitur snapshot, QEMU memungkinkan pengguna untuk menyimpan keadaan mesin virtual pada titik waktu tertentu, dan kemudian mengembalikannya ke titik tersebut jika diperlukan. Rekam juga memungkinkan pengguna merekam aktivitas dalam mesin virtual untuk keperluan analisis dan debugging. Yang ketiga, pengembangan dan debugging. QEMU tidak hanya sebagai alat untuk menjalankan mesin virtual, tetapi juga sangat berguna untuk pengembangan dan debugging aplikasi dan sistem operasi. Ini memungkinkan pengembang untuk menguji perangkat lunak mereka di berbagai lingkungan tanpa perlu hardware fisik. Yang keempat, integrasi dengan KVM. QEMU memiliki integrasi yang erat dengan KVM atau Kernel Based Virtual Machine, yang memungkinkan untuk kinerja yang lebih tinggi dalam virtualisasi pada platform Linux yang mendukung KVM. Yang kelima, komunitas dan pengembangan. Sebagai perangkat lunak open source, QEMU dikenal karena komunitas yang aktif dan dukungan yang berkelanjutan. Dengan kontribusi dari berbagai pengembang di seluruh dunia, QEMU terus berkembang dan memperbaiki fitur-fitur serta performanya. Secara keseluruhan, QEMU tidak hanya menyediakan lingkungan virtualisasi yang kuat, tetapi juga merupakan alat yang fleksibel untuk mengelola dan mengembangkan infrastruktur IT modern.
Dengan QEMU, pengguna dapat menjalankan berbagai mesin virtual di atas berbagai arsitektur dan lingkungan, menjadikannya solusi yang ideal untuk kebutuhan virtualisasi dan emulasi di era digital ini. Requirement perangkat untuk QEMU. Untuk menggunakan QEMU dengan efektif dan optimal, kita harus memenuhi persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Di antaranya yaitu yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah komponen utama yang mempengaruhi kinerja QEMU dalam menjalankan mesin virtual. QEMU dapat menjalankan mesin virtual di atas berbagai arsitektur CPU seperti X6, ARM, dan MIPS. Semakin kuat CPU host, semakin baik kinerja virtualisasi yang bisa dicapai. 2. Memori atau RAM. Memori adalah faktor penting lainnya. Jumlah RAM yang mencukupi sangat diperlukan untuk menjalankan mesin virtual dengan lancar. Memori yang lebih besar memungkinkan untuk menjalankan lebih banyak mesin virtual secara bersamaan atau menjalankan mesin virtual dengan beban kerja yang lebih berat. 3. Ruang penyimpanan atau storage. Ruang penyimpanan digunakan untuk menyimpan file image, mesin virtual, dan snapshot. Kinerja penyimpanan dan kapasitas yang memadai akan mempengaruhi kecepatan akses dan fleksibilitas dalam mengelola mesin virtual. 4. Perangkat keras tambahan. QEMU juga membutuhkan dukungan dari perangkat keras tambahan seperti GPU untuk mempercepat akselerasi grafis dalam mesin virtual yang membutuhkan. 5. Perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi host. QEMU kompatibel dengan berbagai sistem operasi host, termasuk Linux, Windows, dan macOS. Dan libraries dependencies. Dukungan untuk berbagai libraries dan dependencies penting untuk menjalankan QEMU dengan lancar. Yang keenam, KVM atau opsional. KVM atau Kernel Based Virtual Machine adalah komponen opsional yang dapat meningkatkan kinerja QEMU pada platform Linux. KVM menyediakan virtualisasi berbasis kernel yang terintegrasi dengan QEMU. 7. Tools tambahan. Ada berbagai tools tambahan yang dapat digunakan dengan QEMU untuk memfasilitasi pengembangan, debugging, dan manajemen mesin virtual dengan lebih efisien. Dengan memperhatikan semua faktor ini, kita dapat memastikan QEMU berjalan dengan optimal di lingkungan, sesuai dengan kebutuhan spesifik yang kita miliki. Selanjutnya, instalasi SEMU. Berikut adalah langkah-langkah menginstal SEMU di Windows. Yang pertama, unduh installer, kunjungi situs resmi SEMU, dan unduh installer untuk Windows. Jalankan installer, jalankan file yang sudah diunduh, dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses instalasi. Yang ketiga, verifikasi instalasi. Setelah instalasi selesai, buka command prompt atau PowerShell dan verifikasi versi SEMU yang terinstall dengan perintah SEMU System x8664 version. Selanjutnya, fungsi dan fitur SEMU. Beberapa fungsi dari SEMU. Yang pertama ada emulasi arsitektur, virtualisasi, manajemen disk image, snapshot, dan rekam. Yang terakhir ada emulasi perangkat keras. Fitur-fitur yang ada pada SEMU. Berikut beberapa fitur-fitur yang ada pada SEMU. Yang pertama ada kompatibilitas dengan host dan guest. Kedua, integrasi dengan KVM. Ketiga, networking. Keempat, pengembangan dan debugging. 5. Manajemen automatisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompatibilitas pada SEMU. SEMU mendukung emulsi dan virtualisasi untuk berbagai arsitektur prosesor, termasuk x86, ARM, MIPS, PowerPC, dan SPARC. SEMU dapat dijalankan oleh beberapa sistem operasi host, termasuk Linux, dukungan penuh untuk berbagai distribusi Linux, dengan integrasi yang baik dengan KVM untuk virtualisasi berbasis hardware. Yang kedua ada Windows. SEMU dapat diinstal dan dijalankan pada sistem operasi Windows
untuk menyediakan lingkungan virtualisasi dan emulsi. Yang ketiga ada macOS. Meskipun tidak sepopuler di macOS seperti di Linux dan Windows, SEMU juga dapat dijalankan di platform macOS untuk tujuan pengembangan dan pengujian. Kemudian ada teknologi yang diadopsi. SEMU mengadopsi beberapa teknologi yang memungkinkannya untuk menyediakan fitur-fitur virtualisasi dan emulsi yang kuat. Berikut adalah beberapa teknologi yang diadopsi oleh SEMU. Yang pertama ada emulsi, prosesor, dan perangkat keras. SEMU menggunakan teknik emulsi untuk menjalankan kode yang ditulis untuk arsitektur prosesor yang berbeda dengan sistem host. Ini termasuk interpretasi dan eksekusi instruksi-instruksi dari arsitektur guest di atas arsitektur host. Teknologi ini memungkinkan SEMU untuk mendukung berbagai arsitektur seperti x86, ARM, MIPS, dan lain-lain. Yang kedua ada Dynamic Binary Translation atau DBT. DBT adalah teknik yang digunakan oleh SEMU untuk meningkatkan performa emulsi. DBT bekerja dengan menerjemahkan instruksi-instruksi yang dieksekusi oleh mesin virtual ke instruksi-instruksi yang sesuai dengan arsitektur host pada waktu eksekusi. Ini memungkinkan SEMU untuk mencapai performa yang lebih baik daripada interpretasi langsung. Yang ketiga ada KVM, Kernel Based Virtual Machine. KVM adalah teknologi virtualisasi berbasis kernel yang terintegrasi dengan SEMU di lingkungan Linux. Dengan menggunakan KVM, SEMU dapat memanfaatkan kemampuan virtualisasi hardware dari CPU untuk meningkatkan performa dan efisiensi virtualisasi, serta mengoptimalkan akses ke perangkat keras fisik. Yang keempat ada Disk Image Format. SEMU mendukung berbagai format disk image seperti QCOW2, VDI, VHD, dan RAW. Format-format ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menggunakan disk image yang digunakan oleh mesin virtual. Misalnya, QCOW2 menyediakan fitur-fitur seperti snapshot dan kompresi yang berguna dalam lingkungan virtualisasi. Yang kelima ada integrasi dengan libvirt. Libvirt adalah toolkit dan API yang digunakan untuk manajemen virtualisasi termasuk SEMU. Integrasi dengan libvirt memungkinkan pengelolaan mesin virtual secara terpusat dengan fitur seperti manajemen jaringan, snapshot, live migration, dan kontrol keamanan. Yang keempat ada rekaman, record, dan pemutaran replay. SEMU menyediakan fitur record dan replay yang memungkinkan pengguna untuk merekam eksekusi mesin virtual dan memutar ulangnya. Ini sangat berguna dalam pengembangan dan debugging perangkat Linux serta dalam analisis keamanan. Yang ketujuh ada networking. SEMU mendukung konfigurasi jaringan yang fleksibel untuk mesin virtual, termasuk jaringan NAT, bridge, dan host only. Fitur ini memungkinkan mesin virtual untuk terhubung ke jaringan eksternal atau beroperasi di dalam jaringan terisolasi. Dan yang terakhir, ada snapshot dan backup. SEMU menyediakan fitur snapshot untuk membuat titik pemulihan dan dari mesin virtual. Snapshot memungkinkan pengguna untuk membuat salinan kondisi mesin virtual pada titik waktu tertentu yang bisa digunakan untuk pengujian, pengembangan, dan pemulihan dari kegagalan sistem. Kemudian, bagaimana sistem bekerja dan sistem yang didukung? Yang pertama ada emulsi arsitektur. SEMU dapat mengemulsi berbagai arsitektur prosesor seperti x86, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC, dan lain-lain. Cara kerja utama SEMU adalah dengan menerjemahkan instruksi-instruksi dari arsitektur yang digunakan oleh mesin virtual guest ke instruksi-instruksi yang dapat dipahami oleh arsitektur host. Proses ini melibatkan penggunaan teknik Dynamic Binary Translation atau DBT, di mana SEMU menerjemahkan dan
mengeksekusi instruksi-instruksi secara dinamis untuk memungkinkan mesin virtual berjalan dengan lancar di atas sistem host. Yang kedua ada virtualisasi dengan KVM. Di lingkungan Linux, SEMU dapat berintegrasi dengan KVM atau Kernel Based Virtual Machine. KVM menyediakan virtualisasi berbasis hardware yang memanfaatkan fitur virtualisasi yang disediakan oleh CPU host. SEMU bertindak sebagai hypervisor untuk mengelola sumber daya dan menjalankan mesin virtual di atas KVM, meningkatkan performa dan efisiensi secara signifikan dibandingkan dengan emulsi tradisional. Yang ketiga, ada manajemen perangkat keras virtual. SEMU juga mampu mengemulsi berbagai perangkat keras seperti kartu jaringan, kartu grafis, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menguji dan menjalankan perangkat lunak di lingkungan yang terisolasi dan terkontrol. Terakhir ada snapshot dan record. SEMU menyediakan fitur snapshot untuk membuat titik pemulihan dari mesin virtual. Fitur rekaman atau record memungkinkan pengguna untuk merekam eksekusi mesin virtual dan memutar ulangnya untuk debugging dan atau analisis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kendala. Keuntungan. Yang pertama, SEMU adalah solusi virtualisasi yang sangat fleksibel karena mendukung berbagai arsitektur prosesor dan sistem operasi. Yang kedua, penggunaan DBT dan integrasi dengan KVM memungkinkan SEMU untuk mencapai performa visualisasi yang tinggi, terutama ketika digunakan di lingkungan Linux dengan KVM. Yang ketiga, sebagai proyek open source, SEMU didukung oleh komunitas pengembang yang besar dan aktif. Lalu kendala yang biasa dialami yaitu performa yang kurang optimal, kesulitan konfigurasi jaringan, kompatibilitas perangkat keras, konfigurasi mesin virtual yang rumit, keterbatasan dokumentasi atau rujukan, kesulitan dan manajemen snapshot dan record, keterbatasan performa dan dukungan di macOS, dan yang terakhir kesulitan dalam integrasi dengan tools tambahan. Lalu penjelasan untuk faktor dan teknologi keamanan. Penggunaan SEMU oleh mahasiswa seringkali melibatkan berbagai tantangan dan keuntungan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama adalah mengoptimalkan performa mesin virtual yang dijalankan dengan SEMU. Mahasiswa mungkin menghadapi kendala terkait performa yang kurang optimal, terutama saat menggunakan emulasi tanpa dukungan KVM di Linux. Meskipun SEMU menggunakan Dynamic Binary Translation atau DBT untuk meningkatkan performa, emulasi tersebut tetap membutuhkan sumber daya yang cukup dari sistem host, yang bisa jadi memperlambat penggunaan sistem operasi atau aplikasi di dalam mesin virtual. Selanjutnya nomor 2 ada Ubuntu 22.04.4 LTS. Ubuntu tersebut yang dikenal dengan nama kode Jammy Jellyfish merupakan salah satu versi terbaru dari distribusi Linux populer yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Ubuntu telah menjadi salah satu sistem operasi open source paling terkenal dan banyak digunakan di seluruh dunia, terutama di komunitas pengembang dan pengguna akhir. Dalam hal performa, Ubuntu tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dari versi sebelumnya, dengan dukungan untuk hardware yang lebih baru dan perbaikan dalam manajemen sumber daya. Sistem ini berjalan lebih efisien, memungkinkan waktu boot yang lebih cepat dan respon aplikasi yang lebih responsif. Ubuntu 22.04.4 LTS menyertakan beragam aplikasi bawaan seperti Firefox sebagai browser web default, LibreOffice sebagai suite produktivitas, dan Rhythmbox untuk pemutar musik. Dalam hal keamanan, Ubuntu 22.04.4 LTS terkenal dengan pembaruan keamanan reguler dan sistem pengelolaan paket yang kuat. Ini membantu menjaga sistem tetap aman dari ancaman siber dengan menyediakan patch untuk kerentanan terbaru dan mendukung enkripsi disk bawaan untuk melindungi data pengguna. Faktor dan teknologi keamanan atau security system. Ubuntu 22.04.4 LTS memiliki berbagai faktor teknologi keamanan yang dirancang untuk melindungi sistem dan data pengguna. Berikut adalah beberapa faktor dan teknologi keamanan yang diterapkan dalam sistem operasi ini.
Pertama, ada faktor keamanan yang terdiri dari model pengembangan open source, dukungan jangka panjang, pembaruan reguler, dan isolasi aplikasi. Yang kedua, ada teknologi keamanan security system. Yang pertama, ada FIMOR, Secured Boot, enkripsi disk, kernel hardening, firewall, Linux, two-factor authentication atau 2FA, fail 2 band, audit, automatic security updates, dan intrusion detection system atau IDS. Selanjutnya, keuntungan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, dukungan jangka panjang. Yang kedua, gratis dan open source. Yang ketiga, keamanan yang tinggi. Keempat, kompatibilitas perangkat keras. Kelima, lingkungan desktop modern. Keenam, manajemen paket yang efisien. Ketujuh, dukungan virtualisasi dan konfigurasi. Kedelapan, ketersediaan perangkat lunak. Selanjutnya untuk kendalanya, yang pertama ada kurva pembelajaran, kedua kompatibilitas perangkat lunak proprietary, ketiga dukungan perangkat keras spesifik, keempat masalah dengan pembaruan, kelima keterbatasan dukungan resmi, keenam kurangnya beberapa fitur enterprise. Teknologi yang diadopsi atau yang digunakan operasi Ubuntu 22.04.4 LTS adalah kernel Linux 5.15, GNOME 42, WildCard, Snap Package, Improve Security Features, Update Software Package, Code and Container Technology, Networking Improvements. Bagaimana sistem bekerja dan sistem yang didukung? Sistem operasi Ubuntu 22.04.4 LTS ini mengintegrasikan berbagai teknologi modern untuk bekerja. Inti dari sistem ini adalah kernel Linux 5.15 yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka antar perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem instalasi sistem pengelola proses booting dan layanan sistem selama pengoperasian normal, memastikan bahwa semua layanan berfungsi dengan lancar. Lingkungan desktop Ubuntu 22.04.4 LTS didukung oleh GNOME 42 dan menyediakan antarmuka pengguna grafis yang modern dan responsif dengan berbagai peningkatan kinerja dan fitur baru. WildCard server tampilan default memberikan rendering grafis yang lebih halus dan isolasi aplikasi yang lebih baik dibandingkan fork. Sistem manajemen paket penggunaan apt untuk mengelola paket dari repositori Ubuntu menggunakan snaps untuk mendistribusikan aplikasi dependen ke dalam satu paket dan mengaktifkan pembaruan otomatis dan keamanan sandbox. Keamanan adalah salah satu fokus utama Ubuntu 22.04.4 LTS. Sistem menggunakan AppArmor untuk membatasi fungsionalitas program berdasarkan profil keamanan dan mengamankan boot untuk mencegah perangkat lunak yang tidak terpercaya berjalan saat boot. Selain itu, enkripsi disk penuh didukung untuk melindungi data pengguna dari akses tidak sah. Selain itu, teknologi virtualisasi seperti KVM dan kontainerisasi seperti Docker dan LXD memungkinkan pengguna menjalankan lingkungan dan kontainer tervirtualisasi dengan efisiensi tinggi. Sedangkan dalam hal yang didukung Ubuntu 22.04.4 LTS mendukung berbagai jenis server termasuk web server seperti Apache dan Nginx berdasarkan database server seperti MySQL dan PortageSQL serta file server seperti Samba dan NFS. Dalam domain cloud, Ubuntu mendukung platform seperti OpenStack untuk cloud computing, MAAS atau MAS untuk menyediakan perangkat keras secara otomatis dan untuk menyebarkan pengelolaan aplikasi cloud.
Sistem operasi ini juga sangat mendukung pengembangan perangkat lunak dengan menyediakan berbagai bahasa pemrograman, alat pengembangan, dan sistem kontrol versi seperti Git. Dalam hal jaringan, Ubuntu 22.04.4 LTS menggunakan Network Manager dan NetPlan untuk menfiguralisasi jaringan serta firewall UPW dengan iptables untuk keamanan jaringan, dukungan untuk VPN seperti OpenVPN dan Wildcard. Memastikan koneksi yang aman, terenkripsi. Selain itu, Ubuntu juga mendukung aplikasi multimedia dengan server audio seperti Pulse Audio dan Fivewire, serta berbagai aplikasi video dan grafis seperti VLC, GIMP, dan Blender. Untuk meningkatkan produktivitas, Ubuntu menawarkan LibOffice seperti Office Suite, Thunderbird sebagai klien email, dan browser seperti Firefox dan Chromium. Selanjutnya, untuk uji coba, kami mengalami beberapa kendala dalam melakukan penginstalan aplikasinya. Kendala yang pertama, di antara kami semua tidak ada yang memiliki laptop dengan RAM di atas 4 yang cukup untuk menginstal aplikasi Ubuntu 22.04.4 LTS. Lalu kendala yang kedua, kami sudah mencoba menginstal aplikasi semu, namun aplikasi tersebut ketika sudah terinstal dia tidak bisa terbuka. Jadi saat mengklik aplikasinya dia tidak tampil apapun dalam desktop. Jadi dengan sangat terpaksa untuk uji coba kami akan menampilkan video yang diambil dari channel YouTube yang menjelaskan tentang cara dan tahap-tahap penginstalan kedua aplikasi tersebut yang akan kami tampilkan dalam slide berikutnya. /download. When we go Yang pertama, kami akan menampilkan video dari channel YouTube Nerd on the Street yang berdurasi 13 menit 54 detik yang menjelaskan tentang cara penginstalan Ubuntu 22.04.4 go there, we're going to click on LTS. Ubuntu Desktop right at the top of the page. And if we scroll down just a little bit here, we have the option to download Ubuntu 22.04 LTS. So we're going to click download on that. It's going to bring us to this download page. And after a few seconds, we'll see that download start. So as you can see, this ISO file is about 3.4 gigabytes. Like I said, any flash drive that's 4 gigabytes or above will have enough space to fit this entire image on it. While that's downloading, we're going to open another tab and we're going to go to etcher.io. That is going to redirect to balena.io/etcher. And this is a multi-platform USB flashing tool. There are plenty of other good flashing tools out there. I recommend this one because it's least likely to mess things up compared to other options out there available for Windows and Mac OS. So you can come down here if you're on a different platform and it doesn't detect it properly. Just click the little arrow drop down and you can select whichever option you want. But I'm here on Linux, so I'm going to click this to download. And that's going to start downloading as well. So at this point, we're going to wait for both of these downloads to finish. And once those are both finished downloading, we're going to open up our file browser to our downloads folder. So I'll just do that here. And first, we're going to locate Balena Etcher. If you're on Windows, this might be an exe file. If you're on Mac OS, it might be a DMG. Whatever platform you're on, just open it up. We're here on Linux, so it's going to be a zip file. We need to drag the app image out of that zip file, and then we can just double-click on the app image to open that up. And this is what Etcher should look like. So I'm just going to get rid of the windows in the background here just to make this look a bit nicer. And Etcher is very simple. We're going to click the blue Flash from File button, and we're going to select that Ubuntu ISO that we just downloaded and click Open. Next, we'll select our target. Now, if you haven't plugged in your flash drive yet, go ahead and do that now. And once you plug it in, you should see it pop up there in the list as an option. So just check the box next to your flash drive. Make sure you check the name and the size to make sure it's the right one, because once again, this will wipe the flash drive. So then click Select, and we'll click the blue Flash button. Depending on your operating system, you might also need to type in your password at this point. That's just to give the program permission to overwrite that flash drive. And now we're going to wait for that flashing process to finish. All right, and once that's done flashing, another nice feature of Etcher is that it automatically validates that that was actually written to the drive successfully. And once that's finished, Etcher will go ahead and eject the drive for you.
So at this point, you can take the flash drive out of the computer, and we are finished preparing the flash drive. So if this is the computer that you are about to install Ubuntu onto, go ahead and shut it down, power it off. If you're installing Ubuntu on a different computer, just take that flash drive and go to that other computer now. Alright, so now we want to be in front of the computer we're installing Ubuntu on, make sure it's turned off, and go ahead and plug that flash drive in that we just put Ubuntu onto. Now I have a capture card plugged into my computer, so I will cut to that when I can. But to show you this part, we need to boot this computer into that flash drive. And the process for that's going to look a little bit different depending on what specific computer you have. Basically, you're going to want to turn the computer on and watch for any text on the screen telling you what keys to press for the boot menu and or the BIOS if there's no option for the boot menu. So I'm going to push the power button here on the side of my computer. And as you can see on the bottom, it's going to tell me to press escape for boot options. So I pressed escape and now we are in the boot menu. Once again, this is going to look different depending on your specific computer, but you're going to want to look for a boot override option or any option that looks like it'll let you choose what to boot off of. On this particular machine, it's called one-time boot. So I'll select that option, and from the list of devices, you're going to want to select your flash drive. Now, some computers might actually list your flash drive more than once in the list. The rule of thumb is you want to select your flash drive the first time that it appears, unless there are multiple options and only some of them have UEFI at the beginning. If some of the options say UEFI and some of them don't, then select the first option in the list that's your flash drive that has UEFI in the name. That will ensure that you're installing your operating system in UEFI mode, which is generally what you want to do if your computer supports it. So I'll just press enter to boot off of the flash drive here, and we're going to get a grub menu. I will select try or install Ubuntu. Now, if you've got a newer machine, if you've got a very new computer and you find that try or install Ubuntu doesn't work, or maybe if you have NVIDIA graphics in your computer and you find that the first option doesn't work, you can select this safe graphics option. You might get a lower screen resolution by default until you install your graphics drivers later, but that is an option in the menu. I'm just going to select try or install. And eventually, we will get an Ubuntu splash screen here. That's the new Ubuntu logo you're seeing at the bottom of the screen. The font has been around for a while, but the actual logo on the left there has been tweaked. And depending on the speed of your flash drive, this step might take a while. As long as you see that flash drive's activity light continue to blink, then you know that progress is being made with loading Ubuntu off of that drive. And eventually we will get a little splash screen here. At this point, you can select to try or install Ubuntu. If you're wanting to try out the user interface first before you install, or if you're wanting to use this flash drive to maybe recover an existing installation, that would be when you click the try option. If you just want to install Ubuntu straight away, you can go ahead and click install. I'm actually going to click try just because I want to get that capture card working and get a better shot of this for you guys. But when we start the installer here after we click try, it's going to look exactly the same as if we had clicked install. It's just going to be happening on a more complete desktop. Alright, so before I install, like I said, I'm just going to set up the video here. Alright, and I've got the screen capture going now. So if you did click try, we're going to just double click the install Ubuntu icon in the bottom right of the desktop. You could have also single clicked it at the top left. They give you lots of options. And we get that jingle once again. So on the first screen, just select your language. It defaults to English. On the next screen, if you're using a non-English keyboard layout, you can select that. We'll have the option to connect to the internet here during installation. I'm going to go ahead and do that. This will save you a little bit of time because it will actually download some of the updates that are available for Ubuntu since it was published while it's installing, and it will also be able to download third-party drivers if you choose to do that. So I'll just connect here. And when the stop button turns into a back button, you are connected. Obviously, if you're connected to Ethernet, you won't have to connect to Wi-Fi on this page. You will already have internet. But here we have the actual meat of the options for installing. So we can perform a normal installation or a minimal installation. I'm going to do normal just for this video. Personally, on my own systems, I usually do minimal because it doesn't include quite as many pre-installed applications. And when you're not using those pre-installed applications, it wastes time and bandwidth having to update them all the time. So it's nice that they provide that as an option. Underneath that in the other options section, like I said, we have the option to download updates while we're installing Ubuntu. We'll keep that selected. We also have the option to install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. I would generally recommend checking that box as well. So with that, we'll click continue in the bottom right.
And on the next page, we have our partitioning options. Now, if you want to do anything advanced, like maybe install with ZFS, or use LVM, if you're wanting to set up any sort of special partition layout, you can choose to do that here. If you don't know what you want to do for partitioning, I would recommend just leaving it on the default erase and install option. If you wanted to attempt a custom partitioning layout, maybe you want to install Ubuntu on a system alongside another operating system, you can choose the something else option for that. But for this video, we're just going to select the default option. And the installer will give you a summary of exactly what it's doing on your disk. You can see we don't have a swap partition that it's setting up by default. We'll just have a swap file later. The only two partitions that are going to be created are our EFI system partition, the ESP, and our root partition running ext4. So we'll go ahead and click continue. On the next page, if you are connected to the internet, Ubuntu will automatically detect your time zone. If it's incorrect, you can correct it here. If you are not connected to the internet, you might have to select this manually, so just click where you are on the map and click continue. On the next page, you will input some information about yourself. So I'll type in my name here, and I'm going to type in the name of the computer that I want to use on the network. The username will default to your first name, all lowercase, and you can select a password as well. And it's interesting the Ubuntu installer has the option to actually log in with Active Directory on a Microsoft network now, right here in the installer. We're not going to use that, but that is there if you're using this on a corporate network. We'll just click continue, and now we get a slideshow showing us some facts about Ubuntu. If you want to see a little bit more information about what the system is doing during installation, you can expand the drop down at the bottom of the installer, and we can just click through here. Let's see what Ubuntu is advertising. We've got a page about the Ubuntu Software Center, which is going to allow installing classic packages as well as Ubuntu Snap packages. Ubuntu ships with the Rhythmbox music player, which gives you some organization for your music library, but obviously there are lots of other options you can install as well. We've got a photo viewer, we've got a web browser, an email client, all the normal things you would expect from a Linux distribution. LibreOffice, some accessibility options that are being advertised there. And finally, the help and support page, with I think some clickable links, that you can actually click on to open up Firefox right here in the live environment and read a bit more about Ubuntu. Okay, and installation is complete. At this point, if you clicked try earlier, then you will see this option to continue testing Ubuntu if you want to finish up any work you may have started in the live environment. But we obviously didn't do anything else other than installing, so I'm just going to click restart now. When Ubuntu's finished shutting down, it will ask you to remove the installation medium so we don't accidentally boot from it again, and then press enter. And when the system reboots, we should see that Ubuntu is now installed. We have our user that we just created. You can type your password in and press enter to log in. And there we have the Ubuntu desktop. You will see a quick introduction wizard with some options to turn analytics off, which I would probably recommend doing. You can choose to enable or disable location services. That might be useful if you use Maps applications to look up routes on the internet or things like that. And on the last page, we'll get some advertisements for various software that's available to install. Interesting to see that two of the options on the first page are Microsoft applications, and one of them is not capitalized, and the other one is a preview. So that is some interesting presentation there from Ubuntu. But there you have it. This is a fully functional Ubuntu desktop now. We have successfully installed Ubuntu on this computer. We can go to the About section of the settings to view our version of Ubuntu there and our version of GNOME. As you can see, this system is running Intel graphics, as you can see on the graphics line, so our windowing system defaults to Wayland now instead of X11, which is very interesting. And if you want to check out that new screenshot feature I mentioned earlier, just hit print screen. This used to take a full screen screenshot by default, but now it actually gives you a selector. It sort of reminds me of Spectacle from KDE, but you can select a rectangle or you can take a screenshot of the entire screen. You can turn the cursor on and off. Really helpful if you make tutorials or things like that where you're taking screenshots all the time. But that is just about it. Let me know if you have any questions down in the comments section below. If you want to talk with other Linux users, feel free to join the Nerd on the Street Discord server that's linked in the description, or keep an eye out in the description for other chat rooms that may be appearing there in the near future. And finally, if you want to help me make more videos, feel free to join the Nerd Club at nerdclub.knots.co for just $3 a month. And thank you so much to our current Nerd Club members for your continued support. And with that, I will get out of your way and let you start enjoying your new Ubuntu system. I'm Jacob Kauf, and I'm the Nerd on the Street. Lalu yang kedua, kami akan menampilkan video dari channel YouTube Media MR yang berdurasi 5 menit 4 detik yang menjelaskan tentang bagaimana cara penginstalan aplikasi Semu pada Windows 10.
dengan emulator yang pada umumnya seperti kayak BlueStack kayak gitu ya. Itu lebih user interface-nya lebih gampang dijalankan ya, tidak ada variabel yang harus kita setting. Dan untuk melakukan instalasi Qemu ini di Windows sebenarnya cukup mudah ya, tetapi ada beberapa parameter yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan Qemu ini. Langkah pertama, silakan Anda download dulu untuk Qemunya di website resminya di Qemu. Selanjutnya, setelah masuk pada halaman webnya, Anda pilih option download, lalu silahkan pilih option Windows. Selanjutnya pilih sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan 32 bit, silahkan download yang versi 32 bit. Jika Anda menggunakan versi yang 64 bit, silahkan download yang versi 64 bit. Di sini saya menggunakan 64 bit. Selanjutnya silahkan download yang file executable ini ya, yang ini, yang Qemu for installer ya, yang ini kita download dulu seperti itu ya. Kita download, kita tunggu sebentar, proses download masih berjalan dan kita akan lakukan instalasi. Oke, selanjutnya kita lakukan instalasi, double klik ya untuk file ini yang sudah di download, klik yes. Silakan pilih bahasa, saya default ya bahasa Inggris, lalu klik next, klik I agree. Ini biarkan checklist semua ya, klik next. Untuk destination foldernya biarkan default, klik install, biarkan default ya, klik install. Tunggu proses instalasi sedang berjalan. Setelah selesai, klik finish. Selanjutnya klik share Windows. Di sini ketik saja environment karena kita akan menambahkan variabel ya, variabel. Nah di sini, tetapi misalkan di sini ya, Anda bisa environment edit your variable. Bisa sih, barusan juga bisa sih. Yang penting kita akan intinya menambahkan variabel ya. Nah di sistem properties kita pilih yang environment variable. Di sini Anda cari yang bagian path ya, yang bagian path, klik edit. Di sini kita akan menambahkan, Anda bisa new ataupun Anda bisa browser. Kita akan browser, arahkan ke instalasi ya, di program file. Kita cari Qemu. Nah ini ya, oke, ini Qemu sudah ditambahkan ya. Klik OK dan klik OK. Oke, begitu ya kira-kira. Setelah selesai kita lakukan restart ya, silahkan restart ya. Kemudian selanjutnya silahkan Anda buka command prompt, Anda bisa ketik cmd, lalu setelah terbuka silahkan ketik Qemu system x86 x64 atau kita bisa tambahkan dengan botnya enter. Oh ya, lupa, jadi menulisnya Qemu system x86 garis bawah 64, ini pakai X ya, salah. Lalu bot kita tunggu dan Qemu terbuka ya seperti ini. Nah, dan ini sudah untuk Qemu ini sudah bisa kita jalankan ya, tinggal Anda untuk gunakan ya. Oke, selanjutnya Anda juga bisa menggunakan Qemu Simplebot ya untuk menjalankan Qemu ini. Anda bisa download di bawah ya untuk Qemu Simplebot ini, pilih yang ini KSIB. Yes, nah di sini Anda bisa menjalankan apa ya? Bisa menggunakan Qemu, menggunakan Simplebot ya. Anda tinggal cari ini, tinggal sesuaikan saja ya, sesuai kebutuhan. Mungkin Anda ingin menjalankan file ISO, mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau ini yang Simplebotnya gitu, silahkan langsung dicoba saja dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Sekian presentasi dan penjelasan serta review mengenai aplikasi Ubuntu 22.04.4 LTS dan aplikasi Semu dari kelompok 6. Mohon maaf bila kami belum bisa menampilkan hasil uji coba yang kami buat sendiri karena beberapa kendala yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.